Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Yani Hanifa, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 15 Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat. Saya didampingi oleh orang hebat, yaitu Ibu Rahmiyanti selaku fasilitator dan Bapak Dedi Nafrizal selaku pengajar praktik. Video ini berisi koneksi antar materi tentang budaya positif pada modul 1.4. Adapun kaitan materi pada modul ini yaitu modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menegaskan pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak statis melainkan dinamis. Nilai dan peran guru penggerak. 1. Berpihak pada murid. 2. Mandiri. 3. Inovatif. 4. Kolaboratif. 5. Reflektif. Sedangkan peran guru penggerak: 1. Menjadi pemimpin pembelajaran. 2. Menjadi coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Mewujudkan kepemimpinan murid. 5. Menggerakkan komunitas praktisi. Berikutnya, visi guru penggerak. Dalam mewujudkan perubahan, kita harus memiliki impian dan harapan yang dituangkan dalam sebuah visi. Visi akan terwujud jika kita mampu berkolaborasi dengan warga sekolah lainnya. Langkah yang bisa kita lakukan, kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiatif sesuai dengan tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Selanjutnya, budaya positif. Budaya positif akan mendorong siswa untuk berpikir kritis, bertingkah laku yang baik, dan mampu belajar mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan, sehingga terwujud peserta didik yang berkarakter sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Adapun sebagai pertanyaan pemantik yang pertama, kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan keterkaitan antar materi. Setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, saya harus mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru, yaitu berpusat pada guru menjadi berpusat pada murid. Peraturan kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Keyakinan kelas dapat diwujudkan menjadi budaya positif. Seorang guru harus berada pada posisi kontrol sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Untuk mewujudkan budaya positif tersebut, seorang guru harus memiliki nilai dan menjalankan perannya agar murid mendapatkan lingkungan belajar yang aman dan menyenangkan. Tugas kita menuntun perkembangan murid tersebut sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Apabila hal tersebut tertanam di dalam diri guru, maka visi guru akan mudah terwujud. Pertanyaan pemantik yang kedua: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? 1. Disiplin positif. Disiplin positif dan nilai kebajikan dalam menciptakan lingkungan yang nyaman dan menyenangkan. 2. Teori motivasi. Ada 3 motivasi yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu hukuman, penghargaan, dan motivasi yang muncul dari dalam diri. Hukuman dan penghargaan datang dari luar diri peserta didik yang dikenal dengan motivasi eksternal, sedangkan yang muncul dari dalam dikenal dengan istilah motivasi internal, dan yang terbaik merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri, yaitu motivasi internal. 3. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas dirancang sesuai dengan kesepakatan kelas dengan nilai-nilai yang diyakini. 4.
keempat, kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Berikutnya, 5 posisi kontrol. 1. Penghukum, 2. Pembuat merasa bersalah, 3. Teman, 4. Pemantau, dan 5. Manajer. Yang keenam, segitiga restitusi. Adapun tahapan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan pemantik yang ketiga, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya sudah mulai merubah cara pandang dan cara bersikap kepada murid. Selama ini sebagai guru, saya cenderung berada pada posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Mulai sekarang, saya akan merubah dan mencoba berada pada posisi kontrol manajer, serta menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid, dan memberikan motivasi serta teladan yang baik tentang nilai-nilai kebajikan sehingga budaya positif di sekolah dapat terwujud. Yaitu ketika saya melihat anak-anak lagi bertengkar, memaki-maki temannya lalu melemparkan tas temannya ke halaman. Saya tidak langsung memberikan hukuman, melainkan saya berani mencoba sebagai posisi kontrol manajer dengan memanggil anak tersebut satu persatu, lalu menerapkan pendekatan segitiga restitusi sebagaimana yang saya pelajari pada modul ini, dengan harapan motivasi internal dapat muncul dari dalam diri siswa dengan nilai-nilai yang diyakini sesuai dengan kesepakatan kelas, sehingga terwujud siswa yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang kelima, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saat saya mencoba menerapkan pendekatan segitiga restitusi ketika berada di posisi kontrol manajer, perasaan saya sangat senang dan merasa tertantang lagi, karena dengan melakukan pendekatan segitiga restitusi, murid yang melanggar keyakinan kelas tidak merasa terbebani dengan kesalahan yang sudah diperbuatnya, tetapi bisa menemukan sendiri solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Berikutnya, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan melalui penerapan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol kita sebagai guru yang cenderung berada di posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, dan pemantau. Sementara sebagai guru hendaknya berada di posisi kontrol manajer dan konsisten dalam menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, ketika berintegrasi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Perasaan saya kala itu merasa benar, karena dapat membuat siswa disiplin tanpa menyadari hal yang terpenting, yaitu motivasi yang datang dari dalam diri. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya sangat senang karena dapat menyelesaikan masalah siswa tanpa merasa terbebani kesalahan yang dilakukannya, tetapi dapat memperbaiki kesalahan dengan menanamkan keyakinan kelas yang sudah disepakati dari dalam diri siswa. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pendekatan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda?
Jika iya, tahap mana yang sudah Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekkannya? Sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya sebagai guru saya sudah pernah menerapkan pendekatan segitiga restitusi. Namun yang dilaksanakan tidak terencana dan terstruktur. Terkadang dilakukan ketika saya sudah emosi terhadap anak yang melanggar disiplin positif, yaitu tahap yang sudah saya laksanakan, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. 9. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas dan sekolah? Menurut saya, selain konsep-konsep dalam modul ini, hal-hal yang penting adalah perlunya kolaborasi antara guru dengan warga sekolah lainnya, karena suatu perubahan yang besar mustahil dapat terwujud tanpa adanya kerjasama, karena dalam suatu komunitas tidak akan bisa dijalankan oleh satu orang saja. Selain itu, untuk menciptakan lingkungan aman dan nyaman juga diperlukan sarana dan prasarana. Sekian video koneksi antar materi pada modul 1.4. Terima kasih. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.